begitu saya dan ayah saya tahu ada kabar kalau ada olahraga khusus disabilitas itu kan emang benar-benar kayak kayak gimana ya, kayak ada secerca harapan gitu Mas untuk saya, untuk Aha. melanjutkan mimpi saya. Dan ternyata di situ ketika pertandingan saya pertama 2009 itu saya langsung juara satu pelajar nasional. Wah, luar Nah, biasa. Masih di program Kisah Inspiratif Sahabat MG bersama Mas Suryo. Dan terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Tadi ada sahabat Indriani di Godiani yang bertanya kepada Mas Suryo. Mas Suryo masih bergabung ya Mas? ya masih Mas. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat Indriani nih dari Godean. Nah ini katanya sahabat Indriani ini punya adik. Nah katanya saat ini tuh eh mengikuti klub sepak bola namun mau pindah nih ke klub bulu tangkis. Nah itu gimana caranya karena berbeda cabang katanya ini. Ya, kalau untuk perpindahan dari sepak bola ke bulu tangkis itu ya kembali lagi tergantung anaknya juga sih Mas. Karena kan kalau anaknya udah benar-benar mau belajar bulu tangkis, itu yang pasti ya segera aja untuk dimasukkan ke klub gitu. Karena kan semakin anak itu usianya semakin dini, semakin bagus untuk pelatihannya gitu. Karena kalau kita semakin tua kan semakin telat gitu Mas. Iya. Gitu. Oke, baik. Berarti tergantung dari anaknya ya, Mas. Iya benar. Baik, nah terima kasih Mas Suryo atas jawabannya. Nah itu tadi ya sahabat Indriani. Semoga jawaban dari Mas Suryo bisa menjawab nih. Dan terima kasih juga untuk sahabat Utik yang sudah bergabung pada malam hari ini nih Mas. Ini juga bertanya kepada Mas Suryo. Ini bagaimana rasanya ketika bertanding menghadapi lawan? Adakah rasa grogi karena belum pernah bertanding dan apakah sebelum bertanding sudah ada pemberitahuan? Apalagi kelemahan-kelemahan dari lawan dan agar tetap berani, tangkas dan semangat itu bagaimana caranya, Mas? Ya. Kalau untuk kemarin waktu Paralimpik sih mungkin udah nggak ada rasa grogi lagi sih Mas. Tapi kalau Hmm, waktu 2010, waktu event internasional pertama saya itu pasti grogi. iya. Dan untuk sebelum bertanding itu emang saya selalu diskusi dengan pelatih saya, kayak mau nerapin pola permainan seperti apa nih menghadapi lawan si A, si B, si C gitu. Jadi kan karena kan ketika lawan sedang bertanding dengan orang lain itu pelatih saya sudah mengamati duluan gitu. Hmm. Jadi pelatih selalu ada opsi kita harus bermain dengan pola seperti apa gitu Mas. Jadi emang benar-benar diskusi itu emang sangat penting sih sebelum pertandingan juga. Oke, baik. Berarti memang pada awalnya tetap ada rasa grogi ya kalau waktu Pasti awal-awal dulu. karena kan saya juga mikirnya wah lawan saya ini udah sering keluar negeri nih, udah sering juara, udah sering apa gitu. Kalau saya kan baru Hmm. pertama kali pastinya juga grogi sih Mas. Tapi kalau untuk yang kemarin sih udah nggak ada grogi lagi. Jadi Nah, udah kok lebih pede. kalau waktu dulu pertama-tama itu cara mengatasi rasa groginya itu gimana, Mas? Saya cuma mikir udah saya anggap seperti latihan aja Mas gitu. Oke. Jadi emang nggak ada lagi karena kan kalau di luar negeri itu kan emang benar-benar situasinya beda Mas karena seperti di Indonesia kan kalau di Indonesia itu kan ketika kita mulai permainan itu kan masih ramai gitu penonton tapi kalau Mhm. di luar negeri itu ketika kita mulai itu kan benar-benar sunyi gitu kan emang kalau nggak bola mati mereka nggak akan tepuk tangan jadi ya saya Oh. nganggapnya nih wah seperti latihan nih sepi nih kalau lagi main kan tapi kalau udah bola mati baru tepuk tangan gitu jadi ya ngerasanya seperti latihan gitu. Oke, baik. Jadi emang Olimpiade. kalau kalau saya pribadi sih lebih grogi main di negara sendiri sih Mas. Oh, malah justru Gitu. karena banyak supporternya atau gimana, Mas? Karena banyak supporter juga kan kita juga pasti pengennya memberikan yang terbaik juga kan untuk penonton Heeh. gitu. Jadi emang ekspektasi dari penonton itu sangat besar kepada kami ya pemain tim para badminton Indonesia itu sendiri sih. Oke, baik. Malah justru ini ya, Mas, Beban, ada rasa beban. beban tersendiri Iya gitu. benar. Nah, ini juga masih tadi terkait pertanyaannya sahabat Utik ya, Mas Suryo. Itu cara mengatasi groginya kemudian agar waktu bertanding itu lebih berani dan tangkas itu apa yang dipersiapkan dan apa yang kemudian cara mengatasinya tadi, Mas? Ya kalau untuk cara itu sendiri sih sebenarnya tiap pemain punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Kalau saya tuh saya sebelum bertanding itu saya cuma minta waktu 5 menit untuk menyendiri sih Mas.
Jadi Mhm. saya fokusin pikiran kepada pertandingan, saya udah nggak mikir macam-macam, saya nggak mikirin di luar, yang pasti saya benar-benar fokus. Jadi ketika masuk lapangan itu udah pikirannya udah nggak akan eh, mikir yang di rumah atau yang di luar lapangan atau benar-benar jadi benar-benar saya datang ke sini bukan cuma untuk bertanding tapi datang ke sini untuk juara gitu. Jadi benar-benar harus Wah, memfokusin lagi setiap harinya kayak gitu sih Mas gitu. menarik menarik. Menyendiri untuk meyakinkan diri bahwa ini datang untuk juara gitu ya, Mas? Kan ada juga teman itu yang sebelum sebelum main harus tidur dulu, sebelum Oh, main harus dengerin musik. Jadi beda-beda sih Mas. oke, baik. Berarti tergantung rasa nyamannya sendiri-sendiri gitu, Mas? Benar, benar Mas. Jadi tergantung pribadi masing-masing sih. Mhm, baik. Nah, eee, kalau kembali lagi ke Olimpiade Paralympics nih, Mas, kan sudah mendapatkan medali juga di Olimpiade Paralympics Tokyo. Nah, selanjutnya nih, Mas, ini target apa yang ingin dicapai oleh Mas Surya dan juga timnya ini? Ya kalau untuk tim para badminton Indonesia sih sebenarnya pengen mempertahankan ya prestasi yang sudah didapat di Tokyo kemarin. Jadi emang Mhm. setelah ini itu kami sudah difokuskan ke Paris 2024 sih Mas. Wah, Cuman kan ada event event juga yang harus kami ikuti di bulan Juni tahun depan itu ada ASEAN Para Games, SEA Games itu di mhm. Vietnam. Terus di bulan Oktobernya itu ada ASEAN Para Games di Cina juga. Jadi Mhm. ya itu jadi ajang ibaratnya jadi ajang gimana ya? Tolak ukur latihan kami sih gitu. Jadi Menjadi emang sebenarnya pelatnas jangka panjang ini tujuannya di Paris 2024. oke, berarti malah menjadi salah satu sarana berlatih juga ya, Mas, itu? Iya benar. Jadi ibaratnya seperti kayak gimana ya Mas ya? Tolak ukur sih Mas. Jadi tolak ukur sih. Mhm. Baik baik. Nah, kalau tadi sampai ke 2024 itu berarti kan masih panjang banget ya, Mas? Masih 3 tahun. Nah, itu apakah emang ditujukan juga agar kita juara gitu? Apakah tidak ada rasa bosennya gitu, Mas? Apa atau di sela-sela 3 tahun itu juga ada apa ya namanya apresiasi untuk hiburannya tersendiri gitu, Mas? Kalau untuk jenuh itu pasti jenuh sih Mas kami sebagai atlet juga karena kan kita ibaratnya kesehariannya di lapangan, terus bertemunya juga teman-teman itu aja. Jadi ya kita kembali lagi emang kita juga punya tanggung jawab kepada negara. Jadi kan kita juga masuk pelatnas itu kan nggak gampang gitu Mas. Ini kan emang benar-benar ada seleksinya juga. Jadi orang di luar itu juga pengen masuk pelatnas, cuman kenapa kalau kita yang udah di pelatnas itu ngerasa jenuh atau ngerasa bosan di sini kan jangan sampai gitu loh Mas. Jadi ya Mhm. itu tadi sih. Kalau untuk hiburan pastinya kita tiap minggu itu ya paling keluar ketemu dengan keluarga gitu kan. Kalau saya kan kebetulan ayah saya juga di Solo. Tapi kalau untuk Mhm. teman-teman yang emang domisilinya di Jawa Barat atau di Jawa Timur itu kan emang agak susah ya Mas ketemu ketemu dengan keluarga. Mungkin mungkin dalam 1 tahun itu paling bisanya juga eh, kalau nggak Lebaran, Idul Fitri, kalau nggak ya Lebaran Haji. Udah itu sih. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi, jadi kalau kita Iya, ketemu dengan orang luar terus kita kembali ke asrama lagi juga harus PCR gitu. benar benar. Oh, berarti waktu latihan juga tetap wajib PCR itu ya, Mas? Kalau kami sekarang itu tiap 2 minggu mas, Oh, dua dua minggu minggu sekali. sekali kita wajib PCR test. Oke, baik baik. Berarti juga walaupun latihan bersama teman sendiri tetap ketat juga ini protokol kesehatannya. Ya kemarin contohnya kemarin aja sih mas, waktu mau berangkat ke Paralimpik itu kan kita persiapan udah yang benar-benar ketat itu setengah tahun sebelumnya itu ya saya sama-sama tinggal di Solo ketemu ketemu orang tua saya itu paling bisa dihitung sih sekitar 8 kali atau berapa selama 6 bulan itu mas. Padahal sama-sama di Solo itu. Karena kan Oh, emang benar-benar kita juga harus menjaga gitu. Jangan sampai kita menularkan atau jangan sampai kita tertular gitu. baik. Nah, yang terakhir banget nih, Mas. Karena sudah hampir jam setengah 9 juga ya. Ini pesan-pesannya dari Mas Suryo nih untuk pemuda Indonesia agar tetap semangat atau agar lebih memaknai hidup ini, Mas. Inspirasi apa yang Mas Suryo ingin sampaikan nih? Ya kalau untuk teman-teman sih yang pasti selalu bersyukur dengan keadaan apa Mhm. yang saat ini ya dijalani. Dan kalau untuk teman-teman yang disabilitas yang lain sih, yang pasti jangan hitung yang hilang sih dari tubuh kalian, tapi manfaatkanlah apa yang tersisa gitu sih mas.
Karena kan setiap kerja keras yang kita jalani itu pasti ada hasilnya juga gitu. Jadi ya fokus kepada tujuan utama, fokus kepada prosesnya, dan nanti ketika kita mendapat hasil yang sempurna itu jangan cukup puas itu, masih ada yang berkelanjutan lagi gitu sih Mas. Baik, luar Yang pasti biasa tetap nih. berprestasi. Mantap, luar biasa ini pesan dari Mas Suryo, tetap fokus pada tujuan dan jangan menyerah, tetap bersyukur nih ya. Ya, Baik. jangan cepat puas sih Mas, gitu aja. Oke, baik. Tidak boleh puas kalau sampai tujuannya belum tercapai gitu. Ya, benar. Baik, terima kasih Mas Surya sudah membersamai ya pada Ya, malam hari ini. Semoga Mas Surya juga tetap sehat dan bisa menjuarai nanti di 2024 nih Mas. amin Mas, ya mohon doanya. Baik, terima kasih Mas Suryo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi sahabat TMK kebersamaan kita bersama Mas Suryo, dan sayang sekali ya tadi Mas Deva ada acara mendadak nih sehingga belum bisa membersamai kita pada malam hari ini, dan semoga bisa bergabung ya di kisah inspirasi atau program MK yang lainnya di kemudian hari. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah bergabung, semoga bisa mendapatkan inspirasi dari Mas Suryo pada malam hari ini. Dan karena sudah memasuki di pukul 8:30, berarti saatnya saya sahabat Syiar Fatur Al-Farisi pamit undur diri, dan jangan lupa nanti masih ada program musik positif dan juga tangga Mupos. Semoga pilihan sahabat MK selama 1 pekan terakhir bisa masuk tangga Mupos ya. Dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.